Situasi semakin memanas di antara negara-negara Eropa dengan Rusia. Mereka bersitegang setelah Uni Eropa dianggap terlalu lemah di hadapan Amerika Serikat. Bahkan Vladimir Putin sampai mengecam Yui karena sudah mendukung Amerika dan Israel. Perselisihan ini berpotensi menimbulkan perang besar di benua Eropa. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Gak punya kekuatan hadapi Amerika. Uni Eropa sedang diterpa badai hebat karena berseteru dengan Amerika Serikat. Hubungan kedua pihak diketahui memanas usai Donald Trump memberlakukan tarif impor baja dan aluminium. Kebijakan tersebut sukses bikin Uni Eropa pusing tujuh keliling. Sayangnya benua biru nggak bisa melawan Bali karena sudah ketergantungan dengan ekspor ke negeri Paman Sam. Keterpurukan Uni Eropa semakin menjadi-jadi usai Amerika Serikat memusuhi Ukraina. Negara adidaya ini bahkan menyetop seluruh bantuan kepada mantan sekutunya tersebut. Akibatnya sejumlah negara benua biru terpaksa meningkatkan anggaran pertahanan mereka. Kabarnya 26 anggota Uni Eropa membeli senjata dengan anggaran masing-masing 150 miliar euro. Namun upaya tersebut nggak cukup untuk menggantikan peran Amerika Serikat. Bahkan Camille Grant selaku eks-petinggi NATO memperkirakan Eropa perlu 10 tahun untuk mengejar Paman Sam. Selain itu, organisasi supranasional tersebut terancam pecah akibat konflik dengan Amerika Serikat. Sebut saja Italia yang berpihak kepada Trump dan Hongaria yang menjalin kedekatan dengan Rusia. Di sisi lain, satu-satunya cara Uni Eropa untuk bertahan dalam situasi ini adalah dengan bergantung ke Rusia. Organisasi supranasional ini diketahui sedang berupaya meredam kekuasaan Donald Trump. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen. Dirinya mengungkap bakal membuka peluang negosiasi dengan Amerika demi terhindar dari konflik. Kami akan bersikap pragmatis, tetapi kami akan selalu berpegang teguh pada prinsip kami. Di sisi lain, Luis de Guindos selaku Wakil Presiden Bank Sentral Eropa turut buka suara. Menurutnya, Trump harus dihentikan karena telah menjadi sosok pemimpin yang buruk. Kita perlu mempertimbangkan ketidakpastian lingkungan saat ini. Ketidakpastian dengan Amerika di bawah kepemimpinan Trump bahkan lebih buruk daripada selama pandemi. Diancam habis-habisan Vladimir Putin. Di luar prediksi, upaya Uni Eropa justru mendapat kecaman keras dari Vladimir Putin. Orang nomor satu Rusia itu nggak suka dengan sikap benua biru yang mudah luluh kepada Amerika. Hal ini dikarenakan mereka menyetujui gencatan senjata yang diusung negeri Paman Sam. Putin merasa dikhianati oleh Uni Eropa yang balik berpihak kepada Donald Trump. Kekecewaan politikus 72 tahun ini disampaikan oleh penasihat kebijakan luar negeri yakni Yuri Usakov. Menurutnya, Putin menyamakan organisasi supranasional ini dengan seekor anjing. Putin menggambarkannya seolah-olah mereka akan seperti anjing yang penuh kasih sayang di kaki tuannya. Kira-kira seperti itulah yang terjadi sekarang, ungkap Usakov. Akibatnya hubungan Rusia dan Uni Eropa diprediksi bakal semakin merenggang. Namun benua biru justru memanaskan suasana dengan kembali mengingkari Putin. Sejumlah negara sepakat untuk menjebloskan presiden negeri beruang merah ke penjara. Mereka berdalih pria kelahiran Saint Petersburg itu telah melakukan kejahatan perang. Bahkan sejumlah negara menganggap Putin lebih layak dijebloskan ke penjara ketimbang Benyamin Netanyahu. Padahal pemimpin Israel itu melakukan kejahatan yang lebih parah di Palestina. Buktinya hanya segelintir negara yang menyetujui penangkapan Netanyahu. Hal ini berbanding terbalik dengan upaya penangkapan Putin yang sampai didukung penuh oleh Komisi Uni Eropa. Sontak hal ini langsung mendapat pertentangan dari mantan petinggi Uni Eropa yakni Josep Borrell. Bagaimana kita bisa mengharapkan negara ketiga memberlakukan surat perintah penangkapan ICC terhadap Putin dan kemudian mengatakan kita tidak akan memberlakukannya terhadap Netanyahu? Potensi perang besar-besaran. Ketegangan yang terus meningkat langsung membuat Eropa dan Rusia bermusuhan. Pasalnya, kedua pihak enggan mengesampingkan perbedaan pendapat yang semakin tajam. Di lain sisi, Vladimir Putin selaku presiden Rusia juga dianggap sebagai ancaman terbesar bagi Uni Eropa. Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 dinilai menjadi pemicu utama ketegangan ini. Hal tersebut dikonfirmasi oleh analisis media raksasa asal Jerman yakni DW. Setelah invasi besar-besaran ke Ukraina oleh Rusia, Putin dianggap sebagai penjahat perang dan ancaman paling signifikan, tulis DW. Di lain sisi, Donald Trump juga dinilai bisa memberi dampak lebih besar sekedar perang dagang semata.
Hal ini terlihat dari keputusan sang presiden yang tiba-tiba menghentikan bantuan untuk Ukraina. Sontak langkah tersebut membuat Wakil Presiden Komisi Eropa menyerang balik sang presiden. Kami tetap mendukung Ukraina. Hari ini jelas bahwa dunia membutuhkan pemimpin baru, ujar Kaja Kallas. Gak heran jika banyak pihak menilai jika masalah ini berpotensi menyeret Eropa dalam perang besar-besaran dengan Rusia. Hal tersebut telah dianalisis oleh Badan Intelijen Denmark yakni DDIS. Rusia kemungkinan besar akan lebih bersedia menggunakan kekuatan militer dalam perang regional melawan satu atau lebih negara NATO Eropa. Jika menganggap NATO melemah secara militer atau terpecah secara politik, tulis DDIS dalam laporannya. Kendati begitu, negeri beruang merah mengancam akan berperang jika Eropa dan NATO nekat membantu Ukraina. Peringatan ini disampaikan oleh mantan presiden Rusia yakni Vladimir Medvedev. Mereka ingin memberikan bantuan militer kepada neonazi di Kiev. Itu berarti perang dengan NATO dan Eropa. Konsultasikan dengan Presiden AS Donald Trump. Dasar kalian bajingan. Amuk Medvedev. Di lain sisi, Uni Eropa juga disebut lemah tanpa dukungan Amerika Serikat. Pernyataan ini bahkan disampaikan oleh Volodymyr Zelensky sendiri selaku Presiden Ukraina. Meskipun kesiapan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dalam hal kekuatan pasukan, jumlah pasukan tempur, armada, angkatan udara, pesawat nirawak, sejujurnya saya pikir Eropa lemah saat ini, ungkap Zelensky. Dapatkan paket murah meriah celana pendek yang bisa kamu pakai buat olahraga maupun saat berpergian. Cek linknya di bawah ini. Sekutu hebat Rusia. Apabila perang antara kedua pihak nantinya nggak terhindarkan, Rusia sejatinya dianggap lebih unggul. Pasalnya negeri beruang merah memiliki kekuatan militer yang sulit untuk ditandingi. Salah satu keunggulan utama Rusia adalah kapasitas militernya yang diperhitungkan. Bahkan Global Firepower menempatkan Rusia di peringkat kedua dalam daftar kekuatan militer terkuat di dunia. Selain itu, Rusia juga memiliki dukungan dari sekutu-sekutunya yang memiliki pengaruh besar. Sebut saja Cina yang selama ini memiliki hubungan militer yang erat dengan negeri beruang merah. Apalagi negeri tirai bambu sempat dibuat marah gara-gara Uni Eropa memberlakukan tarif tinggi pada produk mobil Cina. Selain itu, benua biru juga menuduh Cina terlibat dalam perang di Ukraina. Alhasil tindakan Eropa membuat Xi Jinping menolak bertemu dengan perwakilan diplomat benua biru. Keputusan ini dikonfirmasi oleh media asal Inggris yakni Financial Times. Presiden Cina Xi Jinping telah menolak undangan untuk mengunjungi Brussels dalam pertemuan yang menandai peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Uni Eropa Cina, tulis media yang berbasis di London tersebut. Selain Cina, sekutu lain seperti Belarusia dan Korea Utara pun disebut berpotensi terlibat dalam perang. Sementara itu, Iran yang memiliki senjata nuklir juga kerap memberikan dukungan untuk Putin. Di lain sisi, Rusia juga dapat mengandalkan dukungan dari Indonesia sebagai militer terkuat di kawasan ASEAN. Hubungan erat antara Jakarta dan Moskow pun telah terjalin lama dan terus berkembang. Kemitraan kedua negara juga bertambah positif di era Prabowo Subianto. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia yakni Sergei Shoigu saat berkunjung ke Jakarta. Hubungan kami baik. Presiden Putin meminta kepada saya untuk menyampaikan salam hormat kepada Yang Mulia Presiden Prabowo. Dan saya juga mendatangkan surat pribadi dari Presiden Putin kepada Yang Mulia, ujar ex-menteri pertahanan tersebut. Dapatkan kaos polos pria dengan harga yang murah. Cek keranjang kuning di bawah ini. Nah, jadi begitulah ketakutan Uni Eropa setelah digertak sambal oleh Vladimir Putin. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.